Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvaro Karsbudiono dari kelas 11 3J5. Di sini saya akan menjelaskan materi TJKN 4 tentang memilih jaringan nirkabel indoor dan outdoor sesuai kebutuhan. Memilih teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor yang sesuai dengan kebutuhan sangat penting karena memiliki beberapa manfaat berikut. 1. Efisiensi sumber daya. Dengan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. 2. Kinerja yang lebih baik. Dengan memilih teknologi yang sesuai, Anda dapat memastikan bahwa jaringan Anda mampu memberikan kinerja yang diharapkan. 3. Keamanan yang ditingkatkan. Setiap jenis teknologi jaringan nirkabel memiliki kerentanan dan tantangan keamanan sendiri. 4. Penghematan biaya. Dengan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan, sebenarnya Anda dapat menghindari pembelian dan penggunaan peralatan yang tidak diperlukan. Contoh teknologi jaringan nirkabel indoor yang umum digunakan. 1. Wi-Fi wireless fidelity. Teknologi yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT ke internet. 2. Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak pendek, biasanya dalam radius 10 meter. 3. Zigbee dirancang untuk jaringan berbasis sensor dan kontrol dalam aplikasi IoT. NFC Near Field Communication digunakan untuk berbagi data atau pembayaran dengan perangkat NFC lainnya seperti kartu pintar atau ponsel cerdas. Contoh teknologi jaringan nirkabel outdoor yang umum digunakan. 1. Wi-Fi outdoor digunakan di area umum seperti taman atau kampus. Poin akses dilengkapi perlindungan cuaca untuk menjaga kinerja di lingkungan luar. 2. Wireless mesh network menggunakan beberapa poin akses yang saling terhubung untuk memberikan cakupan luas di luar ruangan seperti kota pintar atau tempat wisata. 3. Selular 4G atau 5G digunakan untuk layanan data seluler yang cepat dan dapat diandalkan di area terbuka. 4. LoRaWAN cocok untuk menghubungkan perangkat IoT di area luas seperti kota pintar atau pertanian cerdas. 5. Point to point P2P dan point to multipoint P2MP. Links digunakan untuk menghubungkan lokasi yang berjauhan dengan jarak jauh. Keuntungan dan kerugian dari beberapa teknologi jaringan yang umum digunakan. Wi-Fi, keuntungannya adalah kecepatan tinggi, jangkauan luas, mendukung banyak perangkat. Kerugian boros daya, rentan serangan, interferensi sinyal. Bluetooth
Keuntungan Bluetooth adalah hemat daya, mudah digunakan, biaya rendah. Kerugiannya adalah jangkauan pendek, kecepatan rendah, koneksi kurang stabil. Zigbee, keuntungan sangat hemat daya, cocok untuk IoT, jangkauan biasa diperluas. Kerugiannya adalah kecepatan rendah, kompatibilitas terbatas, butuh perangkat tambahan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel indoor. Satu yaitu kebutuhan koneksi, apa yang ingin dilakukan dengan jaringan, seperti akses internet, VoIP, video konferensi, atau pemantauan IoT. 2. Jumlah perangkat, berapa banyak perangkat yang akan terhubung ke jaringan nirkabel. 3. Area penutupan. Seberapa besar area yang perlu dicakup oleh jaringan indoor. 4. Kecepatan dan kapasitas. Menyesuaikan kecepatan dan kapasitas jaringan dengan kebutuhan pengguna. 5. Keamanan. Teknologi harus memiliki opsi keamanan yang sesuai, seperti WPA4 untuk Wi-Fi. Faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi jaringan nirkabel outdoor. 1. Cakupan area, besarnya area luar yang perlu dicakup oleh jaringan nirkabel. 2. Ketersediaan infrastruktur seperti tiang atau menara untuk pemasangan perangkat. 3. Cuaca dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti hujan, salju, dan sinar matahari mempengaruhi pemilihan teknologi. 4. Jarak dan penghalang. Jarak antar perangkat dan hambatan fisik seperti bangunan atau pohon. 5. Kecepatan dan kinerja. Kecepatan jaringan harus sesuai untuk kebutuhan khusus, seperti video surveillance. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.